ke kota wisata Bandung. Wah ini makanan apa nih? Wah enak nih. Di kota saya belum ada. Belum ada nih. Kayaknya peluang bisnis nih. Kayak gitu ya. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Nah, seperti biasa nih teman-teman, Kebun Desain kali ini mau nge-share soal tips bisnis, informasi bisnis yang tentu aja akan berguna buat teman-teman kayak gitu. Namun sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Tiba-tiba kalian lagi scroll, lagi tiduran, kok ada channel apa nih? Nah, ini adalah channel edukasi bisnis, tips bisnis, dan marketing, dan juga dunia desain grafis. Nah, channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Jadi buat teman-teman UMKM yang mau bikin desain kemasan, desain logo, desain sosial media, ataupun cetak kemasan seperti ini, bisa langsung kontak nomor di deskripsi. Nah, kali ini nih Dek, ada tips ataupun informasi menarik apa yang bisa kita share nih ke teman-teman. Jadi gini Nu, kadang kan misalnya orang-orang itu kalau misalnya mau berwirausaha itu kadang suka, aduh mau usaha apa ya? Aduh, kan kalau misal usaha itu kan dimulai dari ide ya. Iya. Tapi kan kebanyakan memang ada beberapa orang yang susah untuk mencari ide. Iya. Nah, di video kali ini kita mau ngasih tips nih buat teman-teman yang memang punya dana, punya modal, tapi susah untuk merealisasikan bisnisnya karena tidak punya ide. Ya, kesulitan cari ide ya. Iya. Duitnya ada nih buat modal, tapi bingung mau bisnis apa gitu. Betul. Ini tipsnya, simak video ini. Jika kamu punya modal tapi bingung untuk cari idenya, yang pertama kamu lakukan adalah bisa melakukannya dengan jalan-jalan ke tempat baru. Oke, sekalian refreshing, sekalian cari ide. Oh, pantesan ya orang-orang dulu itu katanya buat nyari ide ilham kayak itu mengasingkan diri ataupun melakukan traveling kayak gitu ya. Jangan dikira nih orang-orang yang suka traveling itu nggak ada gunanya, ada gunanya. Dan kebanyakan orang kaya dan orang yang sudah berwirausaha itu rata-rata mereka suka traveling ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya tujuan mereka traveling itu adalah melihat sekitarmu. Ada fenomena apa nih di setiap kota, bedanya apa gitu. Terus misalnya mungkin juga kalau misal kamu yang senang berkuliner, usaha kuliner, bisa tuh lakukan hal ini, jalan-jalan ke tempat baru, cari makanan apa di setiap kota, bedanya apa. Betul. Itu kan bisa jadi ide kamu. Gitu. Iya. Jalan-jalan ya, misalkan ke kota wisata Bandung. Wah ini makanan apa nih? Wah enak nih. Di kota saya belum ada. Belum ada nih. Kayaknya peluang bisnis nih. Kayak gitu ya. ATM gitu. Amati, tiru, modifikasi kayak gitu. Bisa tuh dibawa ke kotanya. Kita bisa mulai bisnis dengan meniru bisnis orang lain yang ada di kota orang lain juga. Kayak gitu. Jadi jangan anggap enteng nih buat teman-teman yang underestimate jalan-jalan. Ngapain sih jalan-jalan terus ngabisin duit gitu. Tapi kalau misalnya jalan-jalannya untuk mencari ide, untuk memulai bisnis, ya nggak ngabisin duit juga. Iya betul. Oke, itu yang pertama ya, jalan-jalan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya uang nih untuk jalan-jalannya gitu. Nah, kalian bisa lakukan yang kedua ini. Misalnya ngobrol dengan orang baru gitu. Atau misalnya kamu kalau misalnya bingung untuk ngobrol dengan orang baru gimana caranya, Bang? Ya udah ikut komunitas aja. Iya. Jadi kamu ngobrol dengan orang barunya itu di komunitas tersebut. Kenapa kita harus sering ngobrol dengan orang baru? Mungkin ada insight baru, ada wawasan baru, atau misalnya dia punya permasalahan apa, kita bisa memecahkan masalahnya gitu. Dan pemecahan masalah itu bisa jadi bisnis buat kita. Iya. Misalnya nih, kita masuk ke sebuah komunitas, ketemu sama si A. Aduh, aku lagi ada masalah nih. Masalahnya apa ya? Oh, masalahnya ini nih. Aku punya permasalahan di rambut nih. Rambut aku kelamaan jadi botak mungkin karena habis umur. Rontok gitu karena umurku semakin menua misalnya. Nah, kamu bisa cari solusinya di situ. Berarti apa? Penumbuh rambut buat orang tua kayak gitu ya. Gitu. Jadi kan itu juga bisa jadi bisnis karena kamu sering ngobrol dengan orang baru. Gitu. Sebenarnya caranya mudah buat sekarang itu bisa masuk ke grup-grup bisnis di Facebook. Itu kan banyak tuh di tiap kota. Ataupun ya karena online kita jadi banyak banget tuh grup bisnisnya ya, masukin aja tuh semuanya. Cari ide, ngobrol, sharing, tanya jawab di situ yang sehingga kamu bisa dapat ide-ide segar tuh. Iya. Kayak gitu ya. Siap. Oke, itu kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang baru. Bang, tapi saya orangnya introvert, males nih ketemu sama orang. Aduh, alasan lagi. Tenang, kita punya solusinya juga. Ya kalau misalnya kamu orangnya introvert, ya udah baca-baca buku.
Iya gak sih? Benar banget, benar Ya, banget. dengan baca buku, dengan misalnya sekarang kan banyak sekali ya buku-buku online gitu kan, e-book ya namanya ya kalau nggak salah. Terus newspaper online juga. Itu kamu baca aja apa nih yang lagi happening. Nah itu bisa dijadikan bisnis, ide bisnis. Iya. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat orang introvert kayak, buat orang ekstrovert kayak, buat orang yang nggak punya modal kayak, buat jalan-jalan. Jadi bisa lakukan itu. Ya buat yang perot-perotan lah misalkan ya. Pokoknya kamu nggak bakal ada alasan nih buat bingung cari ide. Tadi bisa beli bukunya, buku fisik ataupun buku online, atau bisa cuman baca-baca artikel tentang bisnis atau nonton YouTube kayak gini, kayak gitu ya. Gitu. Itu banyak banget deh nyari-nyari ide buat bisnis yang sesuai dengan kemampuan kamu kayak gitu. Betul sekali. Nah, itu dengan kita membaca buku. Oke. Selanjutnya apalagi nih tipsnya untuk mencari ide? Ya gampang aja sih, kalau misalnya kamu malas jalan-jalan, kalau misalnya kamu malas ngobrol dengan orang, kalau misalnya kamu malas baca. Ya udah, kamu keluar rumah aja gitu. Terus cari tuh orang-orang yang sedang berjualan gitu. Kira-kira banyak yang jualannya apa, kemudian kenapa laku, kenapa juga nggak laku. Lakukan analisis, itu namanya analisis kompetitor. Iya. Kamu keluar komplek rumah kamu, keluar dari, ya pokoknya keliling deh ya, desa kamu, komplek kamu, keliling tuh. Kan ada warung yang laku banget, ada juga yang biasa aja, bahkan kadang ada yang sepi-sepi aja kayak gitu ya. Lakukan analisis kayak gitu. Kenapa sih dia nggak laku? Mungkin datang ke warung yang sepi. Oh ternyata nggak laku gara-gara dia buruk pelayanannya gitu, cuek sama customer misalnya gitu. Nah itu bisa jadikan perbaikan buat kamu gitu. Nah kalau misalnya kamu punya modal berlebih lagi nih buat jalan-jalan, udah biasa lah, itu mah bisa kecil lah. Aku punya modal lebih bang, punya modal misalnya 100 juta, ya udah diskusi dengan praktisi atau pakar. Kamu bisa pakai jasa konsultan online. Konsultan bisnis online misalnya gitu, atau coach online yang bisa offline juga seperti itu. Ya udah itu. Kamu kalau punya modal, lakukan aja itu. Iya, itu kamu bakal diarahin tuh dari nol sampai kamu punya bisnis yang jalan gitu ya, sampai punya profit, biasanya kayak gitu ya. Betul sekali. Dan mereka itu biasanya menjamin tuh, asal kamu nurut banget sama arahan dari coachnya. Ya, jadi ibaratnya udahlah nurut aja gitu. Jadi kalaupun misalnya salah, ya itu salah si coachnya. Iya, kayak gitu. Jadi kamu bisa nyalahin coachnya, nanti bisa minta balikin duitnya tuh. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kamu malas baca, ya udah kamu bisa lakukan nonton film sih, atau nonton YouTube seperti ini gitu. Iya. Simple banget ya buat orang-orang yang malas keluar rumah, malas analisis, malas baca. Ya udah, seneng yang YouTube daripada nge-YouTube yang nggak jelas, mending nonton video-video yang bermanfaat seperti ini. Iya, bener banget tuh, nonton film-film soal bisnis itu banyak banget. Banyak banget. Dino pernah bikin videonya sama Aziz ya? Iya, sempet juga tuh membahas soal film-film yang entrepreneurship yang benar-benar bikin kita semangat buat bisnis kayak gitu ya. Dan itu ngasih ide-ide banget lah buat kita buat berbisnis kayak gitu. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang punya modal ataupun tidak punya modal, ataupun orang yang introvert atau ekstrovert, atau punya modal berlebih. Jadi nggak ada alasan nih untuk susah untuk mencari ide bisnis. Kalau misalnya susah, tengok lagi video ini, lihat lagi video ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, dan jangan apa? Serta juga jangan lupa di share supaya nih orang-orang semakin teredukasi, semakin semangat buat cari ide kayak gitu ya buat bisnis. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.